Teman-teman sekalian, selamat datang di video pembelajaran terkait tentang cutting rate. Jadi hari ini kita akan membahas terkait bagaimana pola pemotongan di sebuah jaring. Mengapa ini menjadi sangat penting? Karena materi ini muncul di soal-soal SKB di Jabatan Penata Kelola Kelautan Perikanan maupun untuk teman-teman yang ingin mendalami terkait pola potong jaring di sebuah alat tangkap seperti itu. Oke, yang pertama kita akan membahas terkait definisi cutting rate ya. Cutting rate itu secara umum teman-teman adalah cara memotong sebuah jaring. Nah, jaring di sini bisa gillnet, bisa troll, yang penting dia berbentuk jaring seperti itu. Kemudian pemotongan ini digunakan sebagai apa? Biasanya digunakan untuk memperbaiki, menambal atau menyambung. Itu adalah tujuan dari cutting rate. Dengan cutting rate kita akan tahu nih seperti apa pola potongnya, seperti apa kita menggabungkannya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait jenis-jenis cutting rate ya. Pertama, cutting rate itu ada 4 jenis ya. Kita bisa lihat di sini teman-teman sekalian. Pertama ada yang disebut dengan mesh cut. Mesh cut itu adalah memotong 2 buah bar yang sejajar dengan arah jurayan ya. Nah, kalau kita gambarkan teman-teman, ini di sebelah kiri saya ya, di layar kita lihat ada sebuah benang. Nah, ketika jaring ini kemudian dipotong sejajar teman-teman ke arah atas ini ya, dan dia memotong simpul, maka ini disebut dengan potongan mesh atau potongan mata jaring ya. Karena kenapa? Karena dia memotong 2 bar yang sejajar. Jadi kalau 2 bar sejajar seperti ini ya, ini kan ada sebuah bar teman-teman di sini. Nah, ini dipotong, maka dia menjadi mesh teman-teman seperti itu. Oke. Selanjutnya kita punya ada point cut ya. Tadi kita sudah mempelajari mesh. Ada point cut. Point cut adalah memotong 2 buah bar yang tegak lurus dengan arah jurayan. Nah, kita lihat gambar. Kebalikannya dengan mesh. Kalau mesh itu dipotongnya di bagian atasnya ya. Tapi kalau dia point, dia tegak lurus di bawah ya. Kita bisa lihat di gambar, dia dipotongnya ke arah tegak lurus teman-teman, ke arah bawah ya, kayak gitu. Seperti ini. Jadi bisa di kanan, bisa juga di kiri ya, seperti itu. Intinya dia tegak lurus. Itu disebut dengan arah pemotongan poin. Lambangnya bisa N, bisa P kecil. Kalau tadi yang mesh itu lambangnya adalah M teman-teman ya. Bisa M, bisa T. Tapi pada umumnya disebutnya dengan M atau M kecil. Kalau lebih detailnya lagi kita bisa lihat di gambar di samping ya. Kalau poin itu dia tegak lurus. Ya sama seperti mesh, cuma posisinya kalau mesh itu dia di atas teman-teman. Ya di sini. Sedangkan kalau poin dia di tegak lurus di bawah sini. Ini disebut dengan pemotongan poin ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita ke pemotongan ketiga, yaitu disebut dengan bar cut ya. Bar cut itu memotong sebuah atau beberapa bar secara miring. Kalau tadi kita sudah melihat ya, dia secara lurus, baik lurus ke samping maupun lurus ke bawah. Kalau sekarang dia bar itu dia miring ke kanan atau ke kiri teman-teman. Nah, kalau lihat di gambar, bar itu dia memotongnya miring ya. Tuh. Ini kita bisa lihat di sini ya, dia miring di sini. Nah, ini disebut dengan pemotongan bar. Bar itu simbolnya adalah B kecil ya, kayak gitu. Kalau tadi simbolnya adalah P untuk poin, kalau untuk M itu mesh. Oke. Kalau kita lihat dari samping, nah, dari gambar ini baru seperti ini teman-teman. Jadi dia dipotong dari samping ya, kayak gitu. Kalau mesh perhatikan dari atas dia, kalau poin dia di bawah dengan tegak lurus seperti itu. Kemudian ada yang terakhir adalah clean mesh, simpul pada mata jaring yang dapat dibersihkan atau simpulnya itu sudah hilang ya. Nah, seperti ini gambarnya. Ya, ini hilang, dia tidak ada lagi simpul teman-teman. Ya, ini bisa terjadi apabila ada pemotongan yang memfokuskannya ke mata jaringnya sehingga tidak ada simpul di sini. Ya, kayak gitu. Kemudian di antara keempat ini ada kombinasi. Jadi ada sebuah jaring yang dipotong dengan menggunakan mesh ya, dan juga bisa menggunakan bar. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini T ini tadi kita sepakat ya. T itu adalah mesh ya teman-teman ya.
mes sama dengan T. Nah, kalau bar itu B ya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, jaring ini dipotong, dia tidak tegak lurus, atau dia tidak menyamping, atau dia tidak samping semuanya, tapi dia kombinasi. Pertama ada T di sini, ya. Saya kecilkan dulu biar lebih enak. Dia ada T di sini ya. T ini dia pemotongannya menyamping. Kemudian ada potongannya ke samping seperti ini. Nah, ini namanya B atau bar. Ya, kemudian ketemu lagi dengan yang ke samping sejajar. Kemudian udah ketemu miring lagi. Nah, ini disebut dengan potongan kombinasi. Nah, potongan kombinasi ini biasanya harus disimbolkan dengan sebuah angka. Kalau kita lihat di sini, ini mesnya 1, barnya 2. Mesnya 1, barnya 2. Berarti rumusnya apa? 1 mes, 2 bar, teman-teman. Nah, ini lain disebut dengan apa? Dengan cutting rate, teman-teman ya. Oke, jadi pola pemotongannya apa? 1 mes, 2 bar ya. 1 mes, 2 bar, 1 mes, 2 bar, kayak gitu. Oke. Itu terkait tentang jenis-jenis daripada cutting rate. Teman-teman harus memahami ini, karena kalau teman-teman tidak memahami ini, tidak akan bisa sampai ke perhitungan ya. Jadi pahami dulu baik-baik, ulangi lagi video ini apabila ada yang kurang jelas. Oke. Lanjutkan dengan pembahasan kita yang ketiga, yaitu cara hitung cutting rate. Ini yang menurut saya menjadi yang paling penting, dan di soal-soal SKB penata kelola ini juga ditanyakan. Jadi teman-teman sekalian, untuk menghitung cutting rate, setelah tadi kita sudah paham mengenai jenis-jenis cutting rate ya, ada mes, ada bar, kemudian ada poin. Cara menghitungnya itu kita menggunakan mekanisme pemotongan kombinasi. Jadi sebuah jaring itu bisa dipotong menggunakan 2. Pertama, gabungan dari mes dan bar, dan juga poin dan bar. Nah, untuk menghitung cutting rate ya, mes dan bar, itu pertama, kalau untuk mencari mesnya, kita harus mengurangkan L kurang B. Kemudian kalau barnya 2 kali B. Sedangkan kalau poin bar sama, cuma dibalik ya. B dikurang L, kemudian kalau barnya 2 kali L. Apa sih B dan L itu? B itu adalah jumlah mata ke arah bawah atau kedalaman, yang kita sebut dengan bottom. Nah, ini istilah saya aja ya, biar mudah menghafalkannya. Kemudian kalau L itu adalah jumlah mata ke samping, yang kita sebut dengan length. Jadi kalau kita gambarkan teman-teman sekalian, ya, yang disebut dengan bottom itu yang mana? Bottom itu yang ke arah bawah, teman-teman. Jadi kalau digambarkan yang mana, yang bagian sini ya. Nah, ini yang bottom. Nah, sedangkan kalau yang dia dari ke samping ya, itu dia di atas ya, teman-teman ya. Ini disebut dengan L ya, L besar ya, atau length. Kayak gitu. Konsepnya untuk menghitung poin mes dan bar ini adalah kita lihat nilainya yang paling banyak yang mana, apakah bottom atau length gitu. Misal kalau ternyata yang bottom ini jumlah matanya ada 100 ya, bottom 100. Kemudian L-nya ternyata cuma 50 gitu kan, 50 mata ya. Maka kita menggunakan rumus yang mana? Kita menggunakan rumus yang poin gitu. Kenapa poin? Karena jumlah B-nya banyak kayak gitu, lebih besar daripada L. Sedangkan kalau L-nya yang lebih besar daripada B, kita menggunakan yang mes, teman-teman. Nah, itu konsepnya. Jadi perhatikan dulu kira-kira mata jaring yang bagian mana yang banyak, apakah yang di bagian bottom ya, yang bagian ke bawah, atau yang ke samping, atau yang sejajar. Nah, kalau dia menggunakan banyaknya bottom, berarti kita menggunakan rumus poin dan bar. Kalau dia paling banyak di mes, maka kita menggunakan rumus yang mes dan bar. Seperti itu, teman-teman ya. Setelah ini kita lanjut ke latihan soalnya. Kita lanjutkan ke contoh soal yang pertama ya. Jika sebuah jaring memiliki mata jaring ke bawah sebanyak 100 mata dan jumlah mata ke arah samping sebanyak 200 mata, maka berapa cutting rate-nya dan jenis apa yang digunakan? Nah, teman-teman, seperti ini kita harus tahu dulu ya kan. B-nya mana, L-nya mana. Tadi kita sudah ada ya sebuah gambar ya kan. Kalau kita bayangkan kotak ini adalah sebuah jaring ya, teman-teman ya.
maka B-nya itu adalah yang ke bawah ya. Ini B, kalau ke samping ini adalah L ya, kayak gitu. Kita lihat, jika sebuah jaring memiliki mata jaring ke bawah sebanyak 100 mata. Jadi ke bawahnya 100, maka B-nya adalah 100 ya, seperti itu. Kemudian jumlah mata ke arah samping sebanyak 200 mata, maka kita tulis ininya 200. Nah, seperti apa yang tadi saya sampaikan, untuk menghitung cutting rate kita lihat nilainya yang paling banyak yang mana. Apakah yang L atau yang B? Kalau yang L karena dia length, maka kita menggunakan rumus yang mesh ya, mesh dan bar ya. Ingat ya, rumus yang mesh itu adalah M kecil L dikurang B, kemudian bar kecil 2 dikali B ya, kayak gitu. Karena kita sudah tahu nilainya, langsung kita masukkan ya teman-teman ya. M 200 dikurang 100 sama dengan 100, kemudian B-nya 2 dikali B, 2 dikali 100 ya teman-teman, jadinya berapa? 200. Sehingga disimpulkan untuk cutting rate-nya ya, CR-nya adalah 100 M ya, 200 B. Nah, ini kita sederhanakan teman-teman, kita bagi dengan 100 masing-masing ya. Kita bagi dengan 100. Dapatnya berapa? Dapatnya 1M per 2B. Nah, artinya apa? Per satu potongan mesh itu ada 2 bar atau ada 2 potongan ke samping ya, seperti itu. Oke, kalau teman-teman masih belum paham, silakan membaca ke rule yang sebelumnya. Ya, kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ke soal kedua. Oh ya, mohon maaf sebelumnya ada tambahan ya. Tadi ada di soal pertama ada pertanyaan jenis apa yang digunakan. Maka untuk mengetahuinya kita tahu ya, kita menggunakan mesh dan bar ya teman-teman. Jadi untuk jenis cutting rate-nya itu adalah jenis mesh dan bar. Ya, ini adalah jenis cutting rate ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Apabila sebuah lembar jaring berbentuk persegi panjang ABCD dengan AB 90 mata dan AD 100 mata, kemudian akan dipotong dan membentuk potongan DE sebanyak 50 mata, maka berapa cutting rate AE dan jenis apa yang digunakan? Nah, kita coba menggunakan alat bantu. Sebuah kotak ya, persegi panjang, kemudian kita beri tanda setiap ujungnya ya. Nah, di sini kita lihat keterangannya adalah AB 90 mata, maka AB di sini ya 150 mata ya teman-teman ya, sini ya. Dengan 150. Kemudian AD 100 mata, maka di sininya dengan 100 mata. Nah, di sini ada keterangan kemudian akan dipotong dan bentuk potongan DE. Nah, teman-teman ini perlu diperhatikan. Nah, potongan DE itu seperti ini maksudnya. Dia membentuk sebuah segitiga. Nah, di sini E-nya. Nah, maka DE di sini adalah 50 mata. Maka ini 50 mata ya. Sama dengan 50 mata. Setelah kita sudah mengetahui AD dan 50 dan DE, kita lanjutkan. Kira-kira B-nya mana, L-nya mana, kayak gitu. Karena kita pertanyaannya adalah AE teman-teman ya, yang ini ya. Yang AE ini berapa? Maka kita cukup menggunakan garis ini 1, 2 ya. AD ini merupakan jaring ke arah bawah, berarti ini adalah B-nya teman-teman ya. B-nya sama dengan AD. Nah, kemudian DE-nya adalah L-nya ya, kayak gitu. Maka kita masukkan rumus. Ingat, kita lihat dulu yang paling banyak yang B atau yang L. Oh, ternyata yang banyak B. Maka rumus yang digunakan adalah poin dan bar, kayak gitu. Rumus untuk mencari poin apa? Sama dengan B dikurang L ya. B-nya berapa? B-nya 100. L-nya berapa? L-nya adalah 50. Jadinya berapa? Yaitu 50 mata gitu. Oke, kemudian B kecil, B kecil itu rumusnya adalah 2 kali L. 2L-nya berapa? 50. 2 dikali 50 ya teman-teman ya. Jadi 100. Nah, setelah kita sudah mengetahui ini, kita masukkan. Maka hasilnya adalah 50P dan 100 bar ya. Kayak gitu, 100 bar. Nah, kita sederhanakan, kita bagi dengan 50, kita bagi dengan 50, hasilnya berapa? 1P dan 2 bar. Nah, inilah hasil dari cutting rate-nya teman-teman, cutting rate. Kalau ditanya jenisnya apa? Jenisnya yaitu apa? Jenisnya adalah poin dan
seperti itu. Oke. Semoga bisa dipahami. Kalau teman-teman nanti belum dipahami, bisa diputar lagi di slide yang sebelumnya, kayak gitu. Oke teman-teman, ini latihan soal ya. Silakan teman-teman kerjakan. Nah, nanti jawabannya akan saya berikan ketika teman-teman sudah ada yang menjawab di kolom komentar. Ini soalnya adalah sama seperti tadi soal nomor 2 ya. Ini ada sebuah persegi panjang A, B, C, D. Diketahui mata AB 100 mata, kemudian BC 20 mata. Yang ditanya adalah CE. Berapa cutting rate untuk CE apabila BE-nya itu 40 mata dan jenis apa yang digunakan? Saya kira kalau teman-teman tadi memperhatikan video-video sebelumnya, insya Allah bisa mengajarkan dengan baik seperti itu. Jika teman-teman ingin mendapatkan materi dan juga soal-soal yang berkaitan tentang jabatan P3T atau penata kelola, baik itu materi maupun soalnya, bisa langsung menghubungi kami. Di situ sudah ada soal-soal yang sangat lengkap, materi yang sangat menyeluruh, sehingga teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi. Oke, terima kasih. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.